Apakah kalian tahu teman-teman bahwa kanker payudara tidak hanya beresiko menyerang wanita berusia 40 tahun ke atas, tetapi usia remaja pun beresiko untuk terkena. Dan tahukah kalian, teknologi yang kita kenal dalam dunia IT ternyata dapat membantu dokter dalam mengklasifikasikan suatu penyakit, dan salah satunya adalah kanker payudara. Nama teknologinya adalah algoritma. Hari ini, saya akan mencoba membagikan suatu informasi yang menarik dari suatu jurnal ilmiah nih teman-teman. Yang dimana jurnal ini membahas pengklasifikasian penyakit kanker payudara dengan menggunakan dua algoritma utama. Yaitu dia akan membandingkan antara algoritma naive Bayes dan juga algoritma decision tree. Bagaimana dari tingkat akurasinya? Menarik bukan? Tetapi sebelum itu teman-teman, kita kurang lebih harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan kita kali ini. Teman-teman, kanker payudara adalah salah satu penyakit yang sangat banyak menyerang wanita di dunia. Nah, kanker payudara juga adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia teman-teman. Di Indonesia sendiri, kanker ini menempati peringkat kedua terbanyak kematian pada perempuan. Bayangkan, menurut data pada tahun 2018, terdapat 18,1 juta kasus kanker di dunia ini, dan ini akan diprediksikan akan terus meningkat pada tahun atau sampai tahun 2040. Ini merupakan salah satu fakta yang dapat dikatakan lumayan menyedihkan ya teman-teman. Tetapi semoga saja tidak terjadi. Teman-teman, penelitian dari jurnal ini ingin menjawab satu pertanyaan penting. Yang manakah dari kedua algoritma yang ada, yakni decision tree dan juga naive Bayes, yang lebih akurat dalam mengklasifikasikan penyakit kanker payudara? Mungkin dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa fungsi atau kira-kira emang ada gunanya? Nah teman-teman, bayangin, mengapa penting? Karena semakin tepat akurasi, maka semakin cepat dan tepat pula tindakan medis dapat dilakukan, sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Dari teman-teman, pasti juga ada yang belum tahu nih, apa itu naive Bayes yang kita bahas dari tadi nih, disebut terus, dan juga apa itu decision tree. Nah, naive Bayes tersendiri adalah algoritma yang dimana itu berbasis dari probabilitas teman-teman. Nah, sederhananya, algoritma ini sederhana, cepat dan cocok untuk dataset besar. Nah, tapi algoritma ini mengasumsikan bahwa semua fitur itu independen dan tidak saling berkaitan. Sayangnya di dalam dunia nyata itu dapat dikatakan jarang terjadi teman-teman. Decision tree, seperti namanya, pohon keputusan. Kita mulai dari akar, lalu bercabang ke berbagai pertanyaan yang ada sampai ketemu jawabannya. Kelebihannya apa? Tentu saja mudah dipahami dan juga lebih mudah untuk mengenali pola-pola yang dapat dikatakan kompleks teman-teman. Tapi hati-hati, teknologi ini lebih rentan untuk overfitting. Teman-teman, peneliti sendiri itu menggunakan suatu situs yang dimana itu banyak menyimpan dataset-dataset yang ada, yaitu yang bernama Kaggle. Peneliti mengambil dataset dari website Kaggle yang dimana terdapat 569 kasus kanker payudara. Setiap data memiliki berbagai fitur yang ada, seperti ukuran benjolan, kemudian tekstur, radius, dan lain-lainnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah bagian metode pengembangannya. Mulai dari kita split data, dan data itu akan dibagi menjadi data training dan juga data testing. Akan dihitung jumlah kelasnya dan menghitung probabilitas dari tiap kelas. Lalu akan dibandingkan dan akan menentukan label. Dan juga proses ini selesai. Teman-teman, ini adalah rumus dari naive Bayes, yang dimana disertakan dengan penjelasannya juga, yang dimana X adalah kelas data yang tidak diketahui, TI kemungkinan data X berada di suatu kelas tertentu, dan berbagai penjelasan lainnya. Metode pengembangan dari decision tree juga sama. Mulai dari kita split data, dibagi datanya adalah data training dan juga testing, akan menghitung jumlah kelas dan menghitung probabilitasnya. Kita compare dari tiap kelas dan menentukan label. Dan proses selesai. Ini adalah rumus dari decision tree. Dengan keterangannya adalah sebagai berikut, yang dimana S adalah himpunan kasus, N adalah jumlah partisi S, dan PI adalah proporsi SI terhadap S. Dan kita akan hitung nilai gain dengan rumus ini.
Kita dapat menghitung atau mengukur akurasi seperti yang sudah saya sampaikan dengan menggunakan computation metric. Recall dengan rumus sebagai berikut: precision tree, true positif dibagikan dengan true positif plus false positif. Dan kita dapat menghitung akurasi dengan rumus berikut. Peneliti menggunakan suatu metode, yakni metode Hollart, yang dimana peneliti membagi, yang dimana 70% itu akan digunakan agar sebagai sebuah data training, dan 30%-nya itu adalah digunakan sebagai data testingnya, teman-teman, atau untuk menguji. Lalu, performa tersendiri dari masing-masing algoritma akan diukur dengan yang namanya conversion matrix. Dan akan mendapatkan suatu nilai, yakni precision, recall, dan tentu saja akurasinya. Ini adalah grafik dari perbandingan kedua algoritma. Dari segi akurasi, naive Bayes memiliki akurasi sebesar 91,15%, dan untuk decision tree tersendiri ternyata 92,0%. Nah, precision untuk malignant dari naive Bayes yakni sebesar 84,78%, dan recall-nya adalah 92,86%. Untuk decision tree, precision malignant-nya adalah 94,54%, dan recall untuk Benin-nya adalah sebesar 97,18%. Wow, keduanya bersama-sama berada di atas persentase 90, teman-teman, hampir mendekati sempurna, sangatlah bagus. Kalau kita membandingkan kedua ini, kita tetap perlu untuk menentukan siapa pemenangnya, dan decision tree adalah pemenangnya, tapi tipis. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Decision tree itu juga rawan. Rawan apa? Rawan overfitting. Nah, artinya dia bisa saja terlalu cocok dengan data yang ada dan buruk dalam menghadapi data baru. Saat ini dia dalam menghadapi dataset yang ada. Tapi ketika ada dataset yang baru masuk, itu mungkin saja berbeda hasilnya, tidak sesempurna yang sebelumnya. Nah, tentu saja itu ada solusinya, teman-teman. Makanya, solusi seperti pruning atau pemotongan pohon, pemotongan ranting, dan juga cross validation itu sangat penting dalam algoritma decision tree. Itu penting untuk diterapkan, teman-teman. Bayes, meskipun dapat dikatakan kurang akurat, selisihnya hanya sedikit, teman-teman. Nah, naive Bayes itu lebih ringan dan lebih cocok untuk digunakan pada data yang dapat dikatakan besar dan memiliki suatu kompleksitas, teman-teman. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung dari kebutuhan teman-teman sendiri. Yakni, kalau misalnya kita membutuhkan suatu akurasi yang tinggi dan tidak terlalu besar datanya, tentu saja pilihan utamanya adalah decision tree sesuai dengan hasil penelitian tadi. Nah, tetapi bagaimana bila data yang dibutuhkan, kalau kita bisa membutuhkan suatu model yang cepat dan juga ringan, nah, kita dapat memilih salah satu opsinya adalah algoritma naive Bayes. Yang jelas, kedua teknologi ini, teman-teman, dapat membantu kita dalam dunia medis. Dunia medis zaman sekarang itu sangatlah terbatas dengan perkembangan teknologi IT. Kita hanya perlu tinggal membeli alat yang tepat, metode yang sendiri. Kalau teman-teman merasa video ini informatif dan juga menarik, jangan lupa untuk mengklik button subscribe, like, dan juga komen, teman-teman. Semoga saja video ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Dan bila ada teman-teman yang memiliki kritik dan saran terhadap video ini, boleh dong di komen di bawah. Dan saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Saya Adrian dengan MP27 dari Universitas Multidata Palembang, pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, semua informasi yang saya sampaikan pada video ini bersumber pada jurnal yang dibuat oleh teman-teman kita dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan judul Perbandingan Akurasi Algoritma Naive Bayes dan Algoritma Decision Tree dalam Pengklasifikasian Penyakit Kanker Payudara. Dibuat oleh Sirojul Munir, lalu Agus Bima Saputra, Abdul Aziz, dan Mula Agung Barata. Jurnal dapat diakses dengan menggunakan link ini, atau juga dapat teman-teman akses di deskripsi video yang sudah saya cantumkan linknya.
Sebagai informasi tambahan, berikut adalah 6 langkah mudah cegah risiko kanker payudara dari sindonews.com. Yang pertama, kita dapat mengkonsumsi makanan nabati dengan memakan buah dan sayuran yang berwarna cerah karena terdapat suatu kandungan yang dapat mengatur pembelahan sel. Bagi ibu yang menyusui, ASI mengandung alfa-laktabumin dan asam oleat yang dapat membatasi kemampuan sel tumor payudara. Yang ketiga adalah tetap aktif secara fisik karena dengan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi resiko kanker payudara hingga 25-30%. Yang keempat, berhenti merokok. Bagi teman-teman wanita yang mulai merokok 5 tahun sebelum hamil atau pertama kali, memiliki resiko terkena kanker payudara lebih tinggi. Yang kelima, menjaga berat badan. Kelebihan berat badan akan meningkatkan resiko kanker payudara. Dan yang terakhir, yang keenam, batasi asupan alkohol. Minum alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Dan perbanyak minum air putih.